Oke, halo semuanya. Salam matematika. Kembali lagi bersama saya Gedendra Gunawan. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, pada materi relasi dan fungsi, kita akan membahas, karena yang sebelumnya kita membahas tentang relasi, maka hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Hal-hal yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama dapat memahami apa itu fungsi, yang kedua dapat membedakan antara fungsi dan bukan fungsi, yang ketiga dapat memahami penyajian fungsi. Oke, yang pertama kita akan belajar apa itu fungsi. Nah, sebelumnya kita belajar tentang relasi dan sekarang belajar tentang fungsi. Masih tetap ada hubungannya dengan relasi. Nah, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Nah, kata kuncinya di sini, setiap anggota A harus memiliki pasangan. Yang kedua, setiap anggota A memiliki hanya satu pasangan di B. Jadi fokus jika fungsi ini berfokus pada domainnya, daerah asal, dan tidak memperdulikan daerah lawan atau daerah tujuan. Oke. Untuk gini kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, sekarang tentukan yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Sesuai dengan kriterianya yang di slide awal, bahwa domain atau daerah asal itu harus memiliki pasangan dan hanya memiliki satu pasangan di setiap anggota. Kita lihat gambar pertama. Pada gambar pertama, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, dan 4 berpasangan dengan D. Ini adalah fungsi. Karena kenapa? Setiap anggota himpunan yang ada di A itu semua memiliki pasangan. Dan semua memiliki satu pasangan saja. Inilah yang disebut dengan tepat satu. Hanya satu pasangan di B. Nah, bagaimana dengan gambar nomor 2? Gambar nomor 2, pada kodomain atau daerah lawan, A memiliki dua pasangan. Tapi ini tidak berpengaruh karena yang berpengaruh hanya di domain. 1 hanya memiliki pasangan A, 2 hanya memiliki pasangan A. 3 hanya memiliki pasangan D, dan 4 hanya memiliki pasangan B. Ini adalah fungsi. Kita hanya lihat di daerah domainnya saja atau daerah asalnya saja. Kalau semua sudah memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu, itulah yang disebut dengan fungsi. Bagaimana dengan gambar yang terakhir atau diagram panah yang terakhir? 1 memiliki pasangan A, 2 memiliki pasangan A dan juga B. Nah, 2 yang ini, 2 bukan merupakan kriteria dari fungsi karena dia memiliki dua pasangan yaitu A dan juga B. Ini bukan fungsi. Salah satu ininya lagi adalah ini. 4 tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi itu harus memiliki pasangan di setiap anggota di himpunan domainnya atau di himpunan A-nya. Jadi, pada gambar ketiga itu bukan fungsi. Oke? Ingat ya, kalau fungsi itu setiap anggota di A harus memiliki pasangan hanya satu. Tidak boleh tidak memiliki pasangan, tidak boleh memiliki lebih dari dua pasangan. Oke? Selanjutnya kita akan langsung ke penyajian fungsi. Nah, untuk penyajian fungsi itu terdiri dari 5. Yang pertama himpunan pasangan berurutan, diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat tabel, dan yang kelima grafik. Mungkin untuk himpunan pasangan berurutan dan diagram panah, mungkin kalian sudah mendapatkan di relasi sebelumnya, itu sama. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, untuk yang pertama itu kita akan bahas di himpunan pasangan berurutan. Nah, saya memiliki contoh soal di sini. Suatu fungsi f dari P yang domainnya 1, 2, 3 ke Q 1, 2, 3 sampai 6, P ini dinamakan domain dan Q dinamakan kodomain.
relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan di fungsi itu tidak jauh berbeda dengan himpunan pasangan berurutan di relasi. Jadi, karena domain di fungsi ini harus memiliki pasangan, dan satu pasangan kita cari. Satu merupakan setengah dari 2. Oke, kita tulis 1,2. Cara membacanya 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. Benar kan? 2 itu setengahnya dari 4. Jadi kita tulis 2,4 atau 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6 atau setengah dari 6. Kita tulis 3,6. Nah, untuk yang tidak mendapat pasangan itu tidak perlu ditulis. Kita cek lagi, oh domainnya sudah semua memiliki pasangan dan hanya satu pasangan. Maka ini disebut dengan fungsi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas diagram panah. Nah, untuk diagram panah, contoh soalnya masih saya pakai yang sama. Yang domainnya itu 1, 2, 3 dan kodomainnya 1 sampai 6. Kita tulis seperti ini. Kita urut 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di daerah kodomain. Nah, karena soalnya sama, maka kita pasangkan saja dengan menghubungkan dengan menggunakan tanda panah. 1 ke 2, artinya ini 1 setengah dari 2. 2 ke 4 artinya 2 setengah dari 4. Dan 3 ke 6 artinya 3 setengah dari 6. Nah, untuk ini 3 istilah, domain, kodomain, dan range. Saya tekankan lagi karena sebelumnya sudah saya bahas di materi relasi. Kali ini saya bahas lagi. Domain adalah daerah asal. Yang mana yang disebut dengan daerah asal? Yang ini. 1, 2, 3. Kodomain adalah daerah lawan atau daerah tujuan. Yang mana disebut dengan kodomain? Yang ini. Himpunan yang ada di anggota B. Himpunan B. Oke. Nah, untuk ring yang dimaksud adalah, saya hapus dulu ya. Setelah kalian paham dengan kodomain dan domain, kita beranjak ke ring. Ring yang dimaksud adalah, ring itu adalah daerah asil. Jadi, setiap anggota himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A, itulah yang disebut dengan ring. 1. Apakah memiliki pasangan di himpunan A? Tidak. Maka dia tidak disebut dengan ring. Tapi 2, 4, dan juga 6 mempunyai pasangan di A. Maka range dari kasus ini adalah 2, 4, 6. Seperti itu. Oke. Hanya anggota B yang memiliki pasangan di A. Jadi yang tidak memiliki pasangan tidak perlu dibuat. Oke, kita lanjut. Kepersamaan fungsi. Nah, persamaan fungsi mungkin ini cukup susah untuk diartikan atau dipahami, tapi nanti ketika sudah memasuki contoh soal ini sangat gampang. Oke, untuk soalnya kita masih gunakan soal yang sama dengan domain 1, 2, 3 dan kodomainnya 1 sampai 6. Nah, untuk penyelesaiannya kita perlu bantuan, saya menggunakan bantuan di sini diagram panah. Kita lihat, kita kembali ke materi relasi dulu ya. 1 ke 2 ini relasinya setengah dari. Jadi kita bisa tulis relasi 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. Dan yang 1 3 setengah dari 6 saya tidak tulis. Saya hanya memilih 2 aja. Oke. Ini adalah relasinya. Sedangkan fungsi kita baca sebaliknya. Kalau relasi dibaca dari domain ke kodomain, sedangkan fungsi dibaca dari kodomain ke domain atau daerah lawan ke daerah asal. Oke, 2, tapi tetap dengan ini yang sama ya. Kalau ini 1 setengah dari 2, kalau dibaca dari kodomain maka akan menjadi 2 kali dari
1, bukan setengah dari 1. Itu akan salah. Kalau relasinya itu 1 setengah dari 2, maka fungsinya adalah 2 kali dari 1. Nah, dari sini kita bisa lihat 2 kali dari 1, 4, 2 kali dari 2, fungsinya itu adalah 2 kali dari 1 atau daerah X. Ini yang kita sebut dengan daerah X atau kodomainnya. Dan ini 2 kali dari 2, daerah X juga. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa fungsi atau yang persamaan fungsinya, jadi persamaan fungsinya adalah fx, ini daerah fx ya, fx sama dengan 2x, atau fx sama dengan 2 kali dari daerah x. Oke, misal kita masukkan x-nya sama dengan 3. Nah, ini kan ada x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3, kita masukkan 3, maka ini sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, 2, setiap x diganti dengan angka 3, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini akan cocok. Oke, sampai sana mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tabel, penyajian fungsi dengan tabel. Ini cukup mudah ketika kalian sudah mengetahui mana domainnya dan mana range-nya, kalian tinggal memasukkan ke dalam tabel. X, ini tabel X untuk domainnya, sedangkan Fx atau Y itu untuk daerah hasil atau range. Bagaimana dengan kodomain yang tidak mempunyai tidak mempunyai pasangan? Tidak ditulis. Oke, yang ditulis hanya range-nya saja atau daerah hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke penyajian yang terakhir dengan menggunakan grafik. Nah, contoh soalnya masih kita gunakan hal yang sama, yaitu domain dengan 1, 2, 3 dan kodomain 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan relasi setengah dari. Saya menggunakan bantuan himpunan pasangan berurutan di sini. Nah, ini dibaca kan yang tadi himpunan pasangan berurutan 1,2 itu dibaca 1 setengah dari 2. Tinggal kita masukkan ke dalam grafik atau ke dalam tabel. 1,2 itu posisinya di sini. 2,4 posisinya itu di sini. 3,6 posisinya di sini. Nah, setelah kita menemukan titik-titiknya dengan bantuan himpunan pasangan berurutan, kita tarik garis dari titik ujung sampai ke ujung lainnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan grafik fungsi. Oke, grafik fungsi dari kalau tadi gini ya, fx sama dengan 2x. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Tidak lupa saya mengingatkan adik-adik semua untuk melakukan absensi terlebih dahulu dan mengerjakan uji pemahaman 2 yang telah saya share di Google Classroom. Oke. Mungkin sekian dari saya. Tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ingat memakai masker ketika keluar rumah.